Frankenstein has been retrieved. Damn. Halo para Omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah film bertemakan balapan yang berjudul Death Race tahun 2008. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, kita main binomo dulu, oke? Binomo lagi. Enaknya gini nih, binomo itu memberikan kita kemudahan untuk deposit. Tuh, lihat kan, ada berbagai macam bank yang bisa kita gunakan. Tapi saya sih lebih suka pakai yang virtual account karena simpel aja gitu. Selain dengan deposit yang sangat mudah, kalian juga diberikan berbagai macam fitur untuk mempermudah kalian dalam bermain binomo ini. Ini namanya indikator. Kalian bisa rubah ke berbagai macam jenis indikator. Ada gunung, garis, lilin, dan batang. Dan biasanya yang profesional suka menggunakan yang lilin ini ya. Dan ini adalah waktu pergerakan indikator. Kalian bisa rubah dari 5 detik sampai berjam-jam. Tapi saya lebih suka yang 30 detik sih, karena lebih terukur dan rasanya nyaman aja. Sekarang saya akan melakukan trading ya guys. Kita perhatikan dulu apakah akan naik atau turun. Dan saya akan invest 1,4 juta rupiah karena saya adalah trader profesional. Dan saya akan memilih turun. Tuh, lihat kan? Turun lagi. Ya. Ya, sesuai perkiraan saya kan ini turun pemirsa. Tuh kan sekarang saldo saya ada sekitar 11.907 sekian. Aduh susah anjir. Dan lihat sekarang saldo saya ada di 14.469 rupiah loh. Mudah bukan? Cuman 30 detik loh. Dan lihat pasarnya. Itu ada banyak cuy. Dan bagi kalian yang masih pemula jangan khawatir karena binomo memberikan 1000 US dollar kepada kalian untuk belajar. Jadi jangan gegana ya. Apa itu gegana anjing? Mantap nggak tuh? Jadi langsung saja klik link di deskripsi. Jadi buruan ya. Dan satu lagi info, karena binomo mengadakan turnamen yang sangat besar hingga pertengahan Januari dengan kumpulan hadiah yang sangat besar. Pedagang akan diberikan hadiah sampai 4.000 US dollar dan sebagian besar pengguna aktif yang membuat kesepakatan besar dan mencapai hasil luar biasa dapat meningkatkan akun mereka dan mendapatkan uang yang sangat besar. Buruan makanya, jangan malah rebahan sambil bengong. Ngerti? Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tikojot. Film diawali dengan 3 mobil yang saling menyerang satu sama lain. Kemudian terlihat seorang laki-laki bertopeng bernama Frankenstein yang tengah memacu mobilnya dengan sangat ganas. Dia adalah Joe, orang yang paling berambisi untuk membunuh Frankenstein. Hingga beberapa meter lagi menuju garis finish, Joe pun tidak membiarkan Frank lolos dengan begitu mudah. Kemudian dia meluncurkan sebuah misil yang akan menghancurkan Frank beserta dengan mobilnya tersebut. Why don't this son of a bitch just die? Sayonara, Frankie. Frank yang mengetahui bahwa nyawa mereka berdua ada di ujung tanduk meminta agar pendampingnya keluar dari mobil tersebut. Dan benar saja, mobil yang Frank kendarai langsung hancur oleh misil yang Joe tembakan dan membuat Frank meninggal.
Lalu perhatian kini berpindah kepada seorang pegawai di pabrik steel yang hampir bangkrut. Dia bernama Jensen Ames. Setelah mendapatkan bayaran atas kerja kerasnya, tanpa diduga segerombolan polisi datang dan menyerang seluruh pekerja di pabrik tersebut. Setelah mendapatkan serangan yang lumayan agak brutal, akhirnya Jason dan para pengawal lainnya pun balik melawan para polisi tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah perkelahian yang lumayan agak panjang, akhirnya Jason bisa langsung pulang ke rumahnya untuk bertemu sang istri dan anak tercintanya. Sesampainya di rumah, Jason langsung disambut dengan kecupan hangat dari sang istri. Kemudian saat Jason ingin mengganjalkan Surabi Tutung sang istri dengan tongkat saktinya, anak sematawayang mereka malah menangis yang menandakan bahwa mereka harus menunda hasrat membaranya sementara waktu. Kemudian Jason pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dan tiba-tiba dia melihat istrinya sudah terkapar tak bernyawa. Kemudian juga mendapatkan sebuah serangan yang membuatnya pingsan. Dan ketika dia terbangun, beberapa polisi sudah berada di TKP untuk menangkap Jason yang ternyata dia dituduh dan menjadi pelaku atas pembunuhan istrinya sendiri. Kemudian dia dibawa ke sebuah penjara bernama Terminal Island. Seperti anak baru pada umumnya, Jason mendapat ucapan selamat datang dengan bulian dari para preman kelas kakap di penjara tersebut. Dan setelah kekacauan kecil itu selesai, kepala sipir yang bernama Hennessy pun meminta anak buahnya untuk membawa Jason ke hadapannya. Dia ingin agar Jason ikut berpartisipasi dalam sebuah acara yang bernama Death Race. Hennessy ingin Jason merubah karakternya menjadi seorang Frankenstein yang baru saja menghilang. Karena para penonton sangat menyukai Frank dan ingin agar dia selalu ada di arena balapan. Dia juga mengatakan bahwa untuk bisa bebas dari penjara tersebut, dia harus memenangkan 5 pertandingan dan Frank sudah memenangkan 4 pertandingan sebelum dia mati. Dan sekarang hanya tersisa 3 kali pertandingan lagi yang akan menentukan hidupnya. Alhasil Jason pun hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi agar dia bisa bebas. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu membuat Jason menerimanya dengan lapang dada. I want you to become Frankenstein. I'm offering you your freedom, Mr. Ames. Kemudian Hennessy membawa Jason ke bengkel untuk memperkenalkan tim yang akan membantunya. Di sana dia berkenalan seorang pelatih dan dilengkapi dengan 2 teknisinya. Dia juga diperkenalkan dengan mobil yang biasa dipakai Frank untuk dipergunakan saat waktunya balapan. Kemudian sang pelatih pun memperkenalkan satu persatu pembalap yang akan menjadi saingannya nanti. The man's a master, clinical psychopath. Their driver, Pachenko, has killed 9 men on the track. Singkat cerita, waktunya balapan pun tiba. Gaduh riuh para narapidana pun langsung pecah ketika melihat Frankenstein yang menandakan bahwa sang legenda telah kembali. Dan sebelum balapan dimulai, para pembalap pun diberikan navigatornya masing-masing. Dan Frank sendiri mendapatkan Case yang menjadi navigatornya. Dan Case jugalah yang menjadi navigator dari Frank generasi pertama. Setelah acara perkenalan telah selesai, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing dan balapan pun dimulai. Di start pertama terdapat 9 pembalap yang mengikuti acara Death Race itu. Seperti biasa, Joe yang sangat ingin sekali mengalahkan Frank terus menyerang dan menyudutkannya. Dan ada hal yang perlu kalian ketahui, bahwa kalian bisa mengaktifkan fitur menyerang dan bertahan ketika kalian melewati sebuah lingkaran bersinar dengan gambar pedang dan perisai. Dan jika kalian melewati lingkaran bergambar tengkorak, maka itu akan membunuh lawan yang berada di belakang jika kalian melewati tengkorak yang sama. Dan ketika fitur penyerangan telah aktif, mereka semua pun langsung berlomba-lomba untuk mendapatkan ketiga fitur tadi. Dan salah satu di antara mereka harus mati karena menginjak lingkaran bergambar tengkorak. Kemudian satu lagi peserta harus mati karena serangan roket dari peserta lainnya.
Frank sendiri cukup kesulitan di pertandingan perdananya, namun dia juga berhasil membakar salah satu mobil yang mengganggunya. Dan ketika kemenangan berada di depan mata, dia malah tertegun karena melihat seorang peserta yang menirukan gaya pembunuh istrinya. Dan hal itu membuat peserta lain menabraknya dan membuat Frank harus kalah dalam pertandingan pertamanya. Look out! Akibat kekalahannya itu, Hennessy memanggil Frank dan dia menginginkan agar Frank melakukan balapan lagi. Namun seketika itu juga Frank langsung menolak karena dia sudah tahu jika Hennessy adalah dalang di balik kematian istrinya. Akan tetapi Hennessy yang mempunyai informasi tentang anaknya Frank kemudian memanfaatkan keadaan agar Frank bisa dijadikan budak untuk selama-lamanya. Dan dengan berat hati akhirnya Frank mau tidak mau harus melakukan balapan agar anak sematawayangnya tetap baik-baik saja. Frank juga menjanjikan bahwa dia akan menjadi monster sesuai yang diinginkan Hennessy. Kemudian Frank kembali ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya dan tiba-tiba dia melihat peserta balap yang tidak sengaja melewatinya. Ternyata dia adalah orang yang melakukan gerakan yang sama persis dengan orang yang membunuh istrinya kepadanya waktu itu. Frank yang dipenuhi amarah pun mulai mengikuti orang itu dan ternyata itu hanyalah perangkap. Namun beruntung salah satu temannya datang dan memberikan kesempatan kepada Frank untuk balik melawannya. Setelah Frank hampir membunuhnya, akhirnya dia mulai buka mulut tentang pembunuhan itu, yang ternyata benar bahwa otak di balik semua itu adalah Hennessy. Belum selesai dia bercerita, bawahan Hennessy langsung menyetrum mereka dan membuatnya tidak bisa bergerak. Keesokan harinya 6 peserta yang tersisa bersiap untuk balapan yang selanjutnya. Namun anehnya di balapan yang kedua ini Frank tidak menancap gasnya terlebih dahulu, malah dia membawa navigatornya menuju ke terowongan. What are you doing? Di sana Frank bertanya apakah Case yang membunuh Frank sebelumnya, dan ternyata Case mengakui bahwa dialah orang yang telah membunuh Frank tadi di awal. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh Frank, akan tetapi dia hanya ingin Frank kalah dalam balapan agar Frank tidak bisa keluar dari penjara dan dirinya akan langsung mendapatkan surat pembebasannya. Dan lagi-lagi hal itu adalah perintah dari Hennessy yang tidak ingin kehilangan pembalap kesukaannya. Dan setelah mendapat jawaban dari Case, akhirnya Frank kembali melanjutkan balapannya yang sempat terganggu. Kemudian dia mulai menyerang Joe dan dilanjutkan dengan penyerangannya terhadap orang yang telah membunuh istrinya. Dan dengan kecerdasan seorang Frank, akhirnya dia dapat dengan mudah membunuh manusia laknat itu. So heavily armored! Hit the smoke. Setelah itu Frank langsung menatap sebuah CCTV yang mengartikan bahwa Hennessy lah orang selanjutnya yang akan dia bunuh. Mengetahui makna dari tatapan itu, Hennessy langsung mengeluarkan kapal tempur atau alat pembunuh massal kesayangannya. Dengan keluarnya mobil tempur itu menyebabkan semua pembalap tewas dan hanya menyisakan Frank dan Joe saja. Frank yang mulai terdesak tidak mau menyanyiakan nyawanya begitu saja. Kemudian dia mengajak musuh bebuyutannya untuk bekerja sama. Karena Joe juga tidak punya pilihan lain, akhirnya dia bersedia untuk diajak bekerja sama.
Frank yang dari awal mempunyai rencana langsung merealisasikan rencananya bersama Joe. Dan akhirnya momen yang mereka berdua tunggu-tunggu telah tiba. Mereka membawa mobil tempur itu ke tempat lingkaran tengkorak. Setelah melewati lingkaran itu, tiba-tiba dan hal itu membuat mobil kesayangan Hennessy hancur tak tersisa. Pada pertandingan kedua ini dimenangkan oleh Joe sehingga dia hanya membutuhkan satu lagi kemenangan agar bisa keluar dari penjara busuk tersebut. Now that's entertainment. Hennessy yang mulai panik akhirnya menyusun rencana dan memasang sebuah bom tepat di bawah mobilnya Frank. Untuk menghindari kecurigaan, Hennessy pun mengumpulkan semua napi di lapangan dan mulai berorasi di sana. You were not fit to be husbands. You were not fit to be fathers. Di sisi lain, anak buah Hennessy pun dengan sigap langsung pergi untuk memasang bom tersebut. Dan setelah Hennessy selesai memberikan motivasi kepada para tahanan, si pelatih pun langsung mengajak Frank untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Kemudian dia memperlihatkan cuplikan balapan di ronde pertama, dan terlihat ternyata di balik tembok dari kaleng itu terdapat jalan keluar yang bisa membawa Frank dan yang lainnya kabur dari sana. Dan setelah mengetahui hal itu, Frank pun langsung memulai rencana pelariannya. Seketika itu juga Frank langsung mengajak Joe untuk ikut andil dalam perencanaan tersebut. Karena Joe juga ingin pergi dari penjara itu dan tinggal di Miami, akhirnya dia memutuskan untuk ikut dalam rencana Frank. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dua peserta terakhir dari acara Death Race mulai bersiap-siap di garis start. Dan kini mobil mereka dilengkapi dengan persenjataan yang mereka perlukan untuk saling membantai di atas licinnya jalan. Dan sebelum balapan dimulai, Hennessy pun menghampiri Frank untuk memberikan surat pembebasannya yang faktanya surat pembebasan itu tidak akan berguna karena dia akan mati ketika akan memenangkan balapan. Dan setelah semua peserta memasuki mobil bersama dengan para navigatornya, balapan pun akhirnya dimulai. Let's sword up ahead. Let's shield up ahead. Persaingan masih ketat seperti biasa, meski kali ini Joe tidak terlalu brutal menghadapi Frank. Dan sampailah di penghujung balapan, Hennessy yang melihat Frank terus mendominasi balapan mulai melancarkan rencananya untuk meledakkan bom tadi. Namun tiba-tiba Joe menembakkan meriam ke arah mobil Frank, akan tetapi tembakannya tidak mengenai Frank, melainkan menghancurkan dinding yang menghalangi jalan keluar mereka untuk kabur. Dan seketika itu Hennessy langsung panik dan mengerahkan semua petugas yang ada di sana untuk menangkap Frank dan Joe. Kemudian dia langsung menekan tombol kontrol jarak jauh yang akan meledakkan bom di bawah mobil Frank. Namun ternyata mobil itu tidak kunjung meledak dan membuat Hennessy semakin marah. Faktanya sang pelatih telah mengetahui keberadaan bom itu dan telah menjinakkannya. Di sisi lain, Frank CS mulai terdesak karena kejaran para polisi. Lalu dengan gagah berani Casey mengajukan diri untuk menyamar menjadi Frank dan menyerahkan diri. Karena ternyata dia juga telah diberi surat pembebasan dari Hennessy. Hey, Igor. Merry Christmas. Berita tertangkap kembalinya Frank membuat Hennessy menuai banyak pujian. Dia juga mendapat surat dan kado sebagai apresiasi atas keberhasilannya. Namun ketika kado itu dibuka, tiba-tiba ternyata yang mengirimkan kado itu bukan dari luar lapas, melainkan kiriman dari pelatihnya Frank. I love this game. 6 bulan kemudian, kini Joe dan Frank telah menjadi sahabat karib dan sekarang Frank sudah mengambil alih hak asuh anaknya kembali dan dia juga berniat untuk memulai kembali bahtera rumah tangganya dengan navigator cantiknya di lapas Terminal Island. Tamat,
ending yang mendetreskan.